Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang di K-Futsal Review dan ini adalah Ortus 8 Jogosala Venom dan Specs Metasala Rival 3. Dua sepatu futsal yang sama-sama jenis Sala, sama-sama menggunakan bahan mesh, tapi pendekatannya berbeda. Kalau yang Venom menggunakan bahan mesh yang dilapis plastik polyurethane, sementara Rival 3 menggunakan bahan mesh yang dikombinasi frame dari bahan polyurethane. Jadi kalau ini jadi lapisan, sementara ini polyurethane-nya jadi frame. Dua-duanya sama-sama andalan dari brand masing-masing dan selisih harganya sih sebetulnya lumayan. Cuman mungkin teman-teman ada yang sedikit bimbang memilih salah satu di antara keduanya. Insya Allah di sini saya akan memberikan 5 hal yang mesti dipertimbangkan kalau teman-teman bingung memilih antara ini atau ini. Jadi silakan ditonton sampai selesai. Pertama yang harus dipertimbangkan adalah harga. Harga bandrol saya jujur lupa persisnya berapa, tapi kurang lebih ini 4,5, ini 5,5. Selisihnya lumayan, 100 ribuan, tapi untuk harga setelah diskon, selisihnya nggak terlalu jauh sih sebetulnya. Ini saya dapat di harga, setelah diskon, di harga 430 sekian, 440 lah. Sementara ini setelah diskon di harga 380 sekian, ya anggap aja 390 lah. Jadi selisih harga keduanya yang saya dapat ya adalah 50.000. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan budget yang sobat miliki. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah kalau kaki lebar tapi ingin sesuatu yang lebih fit di kaki, itu bisa pilih Jogosala Venom. Intinya dua-duanya sama-sama cocok untuk kaki lebar. Ini enak buat saya, ini juga enak buat saya, kaki saya lebar. Tapi kalau saya ingin sesuatu yang lebih performance oriented, saya akan pilih ini. Kalau saya ingin comfort oriented, saya akan pilih ini. Jadi silakan pilih sesuai dengan preferensi sobat masing-masing. Yang ketiga, pertanyaan yang sangat sering saya terima. Empuk yang mana? Kalau patokannya hanya empuk, jelas ini. Kenapa? Karena ya kelihatan ya tebal. Meskipun sebetulnya ini di sebelah sininya bahan vinyl ini agak di atas dari bantalan. Sementara sisi dalamnya pas sejajar dengan bantalan. Jadi kalau sisi luarnya agak ngekap gitu ya. Sedikit aja sih sebetulnya, tapi realitanya di dalam sini kaki kita nggak bakalan di sini banget, tapi cenderung agak ke bawah dikit lah berapa mili gitu ya, 1 atau 2 milimeter. Tapi efeknya adalah memang ini buat saya terasa lebih empuk, jauh lebih empuk dibandingkan dengan yang Jogosala Venom. Tapi jangan keliru bahwa ini juga sebetulnya sama-sama empuk juga, cuman kalau mau dibandingkan lebih empuk buat saya ini yang lebih empuk. Meskipun ini pun kalau kadar empuknya sudah cukup untuk saya, sudah cukup bagus untuk saya, tapi kalau mau dibandingkan ini lebih empuk dengan konsekuensi yaitu tadi profilnya lebih tinggi dibanding dengan Jogosala Venom. Yang keempat yang harus dipertimbangkan adalah apakah sobat memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan proses breaking in. Kalau iya, maka ini patut dicoba. Kenapa? Karena kalau ini begitu keluar dari box, dia cenderung rigid, cenderung kaku. Tapi kalau melihat karakteristik bahwa dia bahannya menurut saya ini adalah bahan mesh yang dilapis plastik polyurethane, maka besar kemungkinan setelah mengalami proses breaking in, dia akan lebih elastis lagi, lebih empuk lagi, lebih ngikut lagi ke kaki dibanding pada saat pertama kali keluar dari box. Sementara kalau sobat ingin sesuatu yang lebih reliable begitu keluar dari box, bisa langsung dipakai dengan nyaman, maka ini jelas jawabannya. Ini begitu keluar dari box, karena mayoritas bahannya adalah mesh terbuka, sampai ke dalamnya, sampai ke belakang bahkan, dan si plastik polyurethane-nya hanya di bagian frame-nya saja, maka dia cenderung begitu keluar dari box bisa langsung ngikut ke bentuk kaki, bisa langsung terasa nyaman. Tapi kalau teman-teman lebih cinta dengan yang ini, lebih tertarik dengan Jogosala Venom, maka konsekuensinya adalah sobat harus menyediakan waktu breaking in yang lebih pas lah gitu, yang
lebih, mungkin agak sedikit lebih lama, tapi kalau misalkan memang jatuh cinta dengan yang ini, saya sih nggak ada masalah sih kalau misalkan sobat pengen bisa memberikan proses breaking in yang pas lah untuk yang Jogosala V6. Sementara sekali lagi kalau yang Metasala Rival 3 lebih menurut saya ini lebih langsung terasa nyaman begitu keluar dari box. Yang terakhir yang harus dipertimbangkan adalah posisi. Sesuai dengan profilnya, ini menurut saya agak kurang pas untuk digunakan di posisi flank gitu ya. Kenapa? Karena entahlah, kayaknya kalau gocek-gocek dribble dengan pace tinggi dengan kecepatan kayaknya agak kurang kalau pakai sepatu futsal dengan profil yang setinggi ini. Kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya lebih enak kalau profilnya lebih rendah, lebih bisa napak kayak gini. Jadi kalau teman-teman ingin sepatu futsal yang bisa diandalkan di posisi anchor, pivot, atau keeper, di sini dia punya reinforcement juga, ini bisa jadi andalan. Sementara kalau ingin sepatu futsal yang lebih all-rounder, nyaris semua posisi bisa dimainkan dengan oke, dengan asik, ini bisa jadi pilihan. Jadi tergantung preferensi sobat, biasanya main di posisi apa. Kalau misalkan yang lebih all-rounder, lebih ke semua posisi bisa oke dimainkan, ini. Sementara kalau spesifik di posisi pivot atau anchor atau keeper, ini saya rasa bisa jadi andalan. Itu dia 5 hal yang harus dipertimbangkan kalau sobat bingung memilih antara Jogosala V6 atau Metasala Rival 3. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe channel Gato Futsal. Di situ sobat bisa menonton video review dari masing-masing keduanya. Alhamdulillah sudah saya coba, sudah saya review secara lengkap, ada di channel Gato Futsal. Linknya saya simpan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, semoga sobat yang bercita-cita ingin membeli salah satu dari keduanya atau dua-duanya pengen dibeli juga, semoga Allah cukupkan rezekinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.